Wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Suim Hamid, lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara ini, dan tema kita hari ini adalah terkait dengan cadangan pangan Aceh, amankah? Nah saudara, tentu tema ini menjadi amat penting untuk kita diskusikan, mengingat cadangan pangan menjadi atau memiliki arti penting bagi kita masyarakat, apalagi jika menghadapi situasi yang tidak menentu, katakanlah seperti gagal panen, bencana alam, atau hal-hal yang tidak terduga lainnya. Maka dengan cadangan pangan membuat bahan-bahan pangan yang dibutuhkan di dalam masyarakat tetap terjaga dengan baik, meskipun kita menghadapi situasi seperti yang saya sebut barusan. Untuk itu menarik dan penting artinya untuk mengetahui kira-kira di Aceh seperti apa kondisi cadangan pangan hari ini. Bagaimana pula perspektif masyarakat atau Gampong di dalam memandang pentingnya cadangan pangan ini. Nah saudara, untuk membahas tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh 3 orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Surya Rayendra, beliau merupakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Aceh. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua saudara ada Profesor Dr. Mukhlis Yunus, beliau merupakan akademisi atau guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala. Assalamualaikum Prof. Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga saudara ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Provinsi Aceh, Bapak Dr. Insinyur Zulkifli MSI. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Aceh Bicara sore hari ini. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami. Bisa Anda lihat di monitor yang mungkin Anda bisa baca di sebelah kiri saya. Baik, saya pertama ke Pak Surya dulu ya. Sebenarnya sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kondisi pangan kita hari ini, dari sudut pandang pangan sebenarnya atau dinas pangan, sebenarnya yang disebut pangan itu meliputi apa saja? Pangan ya, dalam arti luas adalah segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati ya, baik itu hewani maupun nabati, yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Ya, tentu saja harus mempunyai gizi atau keamanannya yang cukup bagi manusia itu sendiri. Ya, jadi ada pangan, ada makanan. Pangan, kalau pangan sudah pasti makanan, tapi kalau makanan belum tentu pangan gitu. Ya, itu. Oke. Artinya bisa bersumber dari hayat nabati dan juga hewani tadi. Ya. Oke, kalau begitu yang disebut cadangan pangan itu semestinya seperti apa? Nah, ini jadi menarik dengan pangan dan cadangan pangan. Kalau cadangan pangan sebenarnya ada yang lebih besar lagi. Kita bicara dulu ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini adalah bagaimana pangan bisa dikonsumsi dalam suatu negara itu tercukupi, baik itu sampai rumah tangga maupun individual. Nah, itu ketahanan pangan. Bagaimana kita membangun ketahanan pangan? Ada beberapa aspek. Yang pertama ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Nah, di cadangan pangan ini masuk di dalam aspek ketersediaannya. Nah, pangan itu harus tersedia di suatu negara, di suatu provinsi, suatu daerah, suatu wilayah terkecil sekalipun sampai ke perorangan tadi. Itulah, kalau tidak ada, maka harus memanfaatkan cadangan pangan ini. Tugas utama dari pemerintah kita adalah cadangan pangan, baik itu dari pemerintah pusat, di tingkat pusat, di provinsi juga ada pemerintah daerah provinsi juga harus menyediakan cadangan pangan, sampai di tingkat Gampong seharusnya ini juga mempunyai cadangan pangan. Dan peruntukannya bukan untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, ini yang menjadi mungkin salah persepsi dari masyarakat biasanya. Cadangan pangan ini bukan dikonsumsi untuk sehari-hari dijual di pasaran sendiri, bukan. Fungsi cadangan pangan ini sesuai dengan kanun kita, itu kanun 11 2022, itu digunakan apabila ada masalah terhadap pangan masyarakat. Misalnya ada bencana, gagal panen, kekeringan dan sebagainya, itu baru pemerintah menyalurkan cadangan pangannya. Oke. Ya. Nah, kalau begitu pemerintah sendiri menyediakan stok cadangan pangan itu mungkin seperti apa nih Pak Surya? Apakah ada area khusus yang memang disediakan untuk katakanlah menyediakan pangan itu? Ada
kalau kita sebut tadi dari nabati misalnya, atau ada stok khusus yang disediakan? Ya, sementara untuk saat ini memang dari pemerintah pusat juga, juga kita pemerintah Aceh, cadangan pangan kita masih dalam bentuk beras. Karena memang itu konsumsi bahan pangan utama kita, beras. Bagaimana beras ini bisa tersedia sampai dengan tingkat kampung. Nah, ini yang perlu kita upayakan bersama-sama. Karena jangan cuma pemerintah pusat atau pemerintah provinsi saja, pemerintah kabupaten juga, masyarakat juga bertanggung jawab terhadap penyediaan cadangan pangan. Nanti mungkin porsinya Pak Jul nih, Kadis DPMG, bagaimana memberdayakan masyarakat juga supaya mempunyai cadangan pangan di masing-masing kampung. Oke, berarti saat ini cadangan pangan yang kita punya itu hanya pada beras saja? Beras, sementara beras, tapi tidak menutup kemungkinan terhadap bahan pangan yang lainnya. Memang kalau bahan pangan lainnya umumnya itu kan tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama ya. Jadi seperti misalnya kentang, ubi, ya kan, ikan itu tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Sementara kalau beras bisa bertahan sampai beberapa bulan. Ya tentu menarik, walaupun tadi pemirsa bahwa pangan itu sebenarnya cukup luas juga, namun memang saat ini yang tersedia karena memang melihat kondisi dan daya tahan juga sementara waktu beras. Tapi menarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk memastikan bahan-bahan lain juga tersedia dengan baik. Tapi sebelumnya saya ke Pak Jul dulu sebelum ke Prof Muklis. Ini pengamat biasa di akhir nih Prof. Oke. Menurut Pak Jul selama ini perspektif masyarakat yang mungkin Pak Jul dan teman-teman di dinas turun ke lapangan, seperti apa perspektif masyarakat sendiri ini kalau kita bicara pangan? Apakah memang dipahami seperti yang perspektifnya pemerintah atau bagaimana? Ya, terima kasih. Barangkali kalau kita melihat persepsi masyarakat terhadap pangan tentu beragam. Menurut pengetahuan yang dimiliki, terutama tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Pangan tentang beda ketahanan pangan dengan cadangan pangan. Kalau di kampung sendiri yang digalakkan sekarang melalui pemanfaatan dana desa itu kan untuk ketahanan pangan. Salah satu prioritas pemanfaatan dana desa yaitu tentang program strategis nasional yang kewenangannya desa. Dalam rangka ketahanan pangan dulu diwajibkan. Kenapa? Karena di situ menyangkut dengan ketersediaan pangan di desa, kecukupan pangan, kemudian juga jangkauan, akses dari masyarakat untuk mengkonsumsi pangan, dan juga pemanfaatan dari pangan itu sendiri. Jadi pemanfaatan pangan dari sisi masyarakat masih melihat dari sisi ketahanannya. Tapi memang yang perlu kita tekankan, bagaimana tidak saja ketersediaan dan jangkauan, tapi juga harus ada cadangan. Oleh karena itu di prioritas pemanfaatan dana desa juga diwajibkan untuk lumbung desa. Kalau kita di Aceh kan dulu ada kerung namanya, tiap rumah ada, tetapi sekarang itu dibuat dalam bentuk lumbung desa. Itu kita harapkan 20% minimum dari dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk ketersediaan dari sisi produktivitas dan lain sebagainya supaya cukup dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, supaya masyarakat bisa mengakses pangan itu, karena kadang-kadang pangannya cukup tapi masyarakat miskin tidak mampu mengakses dari harga dari sebagainya. Kemudian juga pemanfaatan dari diversifikasi pangan itu sendiri. Di samping itu juga kita harus dorong bahwa 20% jangan semua ke situ, tapi ada juga lumbung pangan yang menyediakan cadangan pangan. Sewaktu-waktu ada bencana dan lain sebagainya. Karena mitigasi bencana baik alam maupun non alam itu juga menjadi prioritas dari pemanfaatan dana desa yang ada. Dan dari PMK nomor 201/07 TPMK 2022 kemarin itu memang diwajibkan minimum 20% anggaran dari dana desa itu untuk ketahanan pangan, termasuk cadangan pangan itu sendiri melalui lumbung desa. Oke, menarik. Saya akan coba dalami itu nanti di sesi kedua. Siap. Mungkin biar tidak cepat habis bahan saya. Tapi sebelumnya ingin saya dalami begini, Pak Jul, apakah selama ini program-program yang dilakukan oleh DPMG dalam konteks ketahanan pangan itu pada sektor apa yang lebih didorong misalnya? Ya, kita kalau di DPMG provinsi itu kewenangan gubernur melalui DPMG kan dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan. Kalau yang untuk ke desa, karena desa ini yang punyanya kabupaten kota. Gubernur dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan termasuk pembinaan dan pengawasan pemanfaatan dana desa yang saya sebutkan tadi. Jadi arahnya selalu setelah keluar Permendes tentang prioritas pemanfaatan anggaran, gubernur mengeluarkan surat untuk mengelaborasi apa yang seharusnya dilakukan, terutama oleh bupati wali kota dalam dalam perbub atau perwalnya, supaya ada guidance bagi masyarakat desa dalam melakukan program-program yang berkaitan dengan ketahanan dan cadangan pangan itu sendiri. Oke, lalu di perjalanan yang terlihat hari ini,
sudahkah masyarakat atau kampung kita itu menyadari betapa misalnya cadangan pangan ini menjadi penting artinya, sehingga tadi harapannya sesuai dengan Permendes 88 2022 kalau nggak salah. Nomor 8. Oke, Nomor itu 8 dulu. nomor 8 ya. Ya. Itu menjadi penting untuk dialokasikan. Sejauh mana perspektif masyarakat merasa ini penting, Pak Joel? Yang pertama memang karena regulasi sudah mengikat, maka masyarakat semua desa menganggarkan tentang ketahanan pangan. Dari sisi penganggaran dan pelaksanaan program sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Permendes. Artinya kepatuhan masyarakat itu juga tergantung kepada regulasi yang ada. Mereka tidak bisa keluar dari guideline regulasi yang ada. Cuman yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana substansi dari program yang dilakukan. Jadi teknis substansial itu yang perlu kita masuk kembali supaya memang yang direncanakan untuk ketahanan pangan itu betul-betul berkualitas. Barangkali kita juga sering melihat dan jadi isu juga, misalnya untuk ketahanan pangan kan diperkenankan dalam prioritas itu untuk menyediakan tanaman hidroponik misalnya. Tetapi sering kita lihat barangkali ada di beberapa desa diberikan beberapa pipa, beberapa meter tiap rumah. Jadi itu tidak mencerminkan ketahanan dan cadangan pangan. Hanya sekali panen selesai. Habis itu pipanya tersimpan dengan terbengkalai dengan sendiri. Nah, itu yang menjadi tugas-tugas kita. Jadi hal semacam ini mungkin edukasi terutama dari kawan-kawan yang mengerti tentang bagaimana memproses pangan, menyediakan pangan dan lain sebagainya itu perlu ikut serta juga dalam memberi edukasi kepada masyarakat. Tapi secara umum karena regulasi sudah mengikat, semua masyarakat, semua desa kita memang sudah menganggarkan itu. Nah, ini juga sekaligus menjawab berarti desa atau masyarakat sudah melihat bahwa ini penting. Penting, ya betul. Walaupun memang harus dipaksa oleh regulasi yang ada, tapi setidak-tidaknya perspektif itu sudah ada. Mengakar. Prof Mukhlis, apa yang Prof lihat terkait dengan kalau kita bicara misalnya Grand Design pangan Aceh atau cadangan pangan Aceh, apa yang Prof lihat? Apakah kita sudah berada on the track ataukah masih ada persoalan yang perlu diperbaiki? Saya hari ini mungkin sedikit berbeda dengan pandangan kedua mereka ini. Harus berbeda. Beda yang pertama bahwa pemerintah dari berbagai jenjang masih menganggap sepele masalah pangan ini. Ya, kalau mungkin di desa karena sudah dipaksakan dengan kementerian dengan aturan kementerian sehingga alokasi 20% itu sudah tercapai. Saya percaya sekali bahwa 20% di kabupaten tidak juga di provinsi. Itu artinya apa? Bahwa banyak pihak yang menganggap bahwa persoalan pangan, apakah ketahanan pangan maupun cadangan pangan itu biasa-biasa saja. Tapi persoalan yang paling krusial dalam kehidupan adalah persoalan sejengkal di atas pusat, nih Pak. Artinya bahwa tatkala pangan bermasalah, kehidupan masyarakat bermasalah dan terkait dengan stabilitas nasional, ini nggak usah main-main artinya. Hari ini bahwa cadangan pangan misalnya, persediaan kita itu tidak segampang apa yang pernah kita bayangkan. Cadangan pangan itu tidak statis, dia dinamis. Karena yang kita cadangkan, yang kita simpan untuk konsumsi itu bukan benda padat loh Pak. Benda yang gampang busuk, yang ada penyusutan, ya kan? Sehingga makanya dalam konsep ini mungkin Dinas Pangan termasuk di DPMG sudah mencadangkan bagaimana merumuskan persediaan dinamis, cadangan itu yang dinamis. Artinya dia boleh berputar tapi jumlahnya tidak boleh berubah. Nah, itu makanya dikarenakan berpikir pangan itu berpikir dinamis, Pak, tidak boleh statis. Tidak hanya dengan kalkulasi. Hari ini sebagaimana kita pernah juga sampaikan bahwa di Aceh itu yang aman itu baru gabah, Pak, belum beras. Bukan beras pun. Bukan beras pun. Itu masalah. Oleh karenanya kita tidak hanya mengkalkulasi berapa hasil panen dan berapa hasil persatuan luas, kemudian kita dapatkan berapa pangan di Aceh. Juga belum tentu itu selaras. Oleh karenanya diperlukan kepintaran dalam menghitung. Pertama menghitung seberapa besar cadangan itu ada di berbagai tingkatan pemerintah. Hari ini mungkin apakah akumulasi dari cadangan pangan provinsi merupakan cadangan pangan nasional juga belum. Apakah kita bisa menyatakan cadangan pangan kabupaten merupakan rekapitulasi dari cadangan pangan desa juga belum, Pak. Oleh karenanya masing-masing jenjang pemerintah itu diperlukan upaya khusus
agar cadangan pangan itu benar-benar adanya. Ini kenapa kita anggap aman, karena kita tidak merasakan dinamika dari situasi yang ada. Barangkali kalau sama kita maklum peristiwa tsunami Pak yang tidak pernah diprediksi, itu justru kita kelabakan Pak. Hari itu sebagian besar tangan-tangan masyarakat kita tangan di bawah Pak, tergantung uluran tangan orang lain karena kita memang tidak punya cukup cadangan pangan mengantisipasi persoalan-persoalan yang terjadi di luar perkiraan kita. Di unpredictable itu sering terjadi. Apalagi sekarang. Sekarang ini ada sering kejadian itu anomali Pak. Peristiwa yang terjadi hari ini mungkin tidak terjadi pada masa lalu. Yang terjadi pada masa depan tidak terjadi pada hari ini. Karenanya melakukan hitung-hitungan untuk cadangan pangan yang statis adalah sebuah kekeliruan. Karenanya diperlukan konsep yang lebih arif, cadangan pangan dinamis yang bisa menjelaskan berapa banyak persediaan harus di stok oleh pemerintah untuk menyatakan bahwa kita aman. Aman punya dua tafsir. Pertama aman dalam jumlah, yang kedua aman dalam kualitas Pak. Jadi kalau kita menghitung jumlah pangan aman, itu jumlah mungkin yang dikonsumsi itu kurang aman. Kurang aman kualitasnya, ada bahan beracunnya, bermacam-macam Pak bisa terjadi. Oleh karenanya bagaimana keamanan itu bisa dilihat dalam dua sisi. Pertama secara jumlah, bahwa kita bisa menghitung sekiranya terjadi musibah, maka kita siap-siap untuk itu. Termasuk mobilisasi. Ini kadang-kadang kita ada Pak, ada kurung desa, ada cadangan pangan di kabupaten, tapi begitu masalah mobilisasi Pak, itu tidak bisa. Kan mungkin dulu pengalaman putusnya jembatan Kuala Simpang misalnya Pak. Artinya bahwa cadangan pangan yang ada di sebuah tempat juga harus mobilisasi Pak. Di indikasi dari cadangan pangan itu mesti memperhitungkan aspek mobilisasi dari sebuah daerah ke daerah lain, dari suatu kecamatan ke kecamatan lain. Ini perlu rumusan strategis untuk kepentingan itu Pak. Ya. Ini menarik. Lalu apakah kalau saya ingin dalami sedikit nih Prof. Muklis, apa yang menjadi indikator misalnya katakanlah pemerintah atau pemerintah di kabupaten kota belum melihat bahwa ini sesuatu yang prioritas. Betul. Nah, apa indikator yang terlihat di situ? Apa anggaran ke dinas-dinas terkait kurang? Yang paling sederhana kan itu Pak. Sederhana bahwa tatkala sebuah program sangat penting, ada jelas alokasinya berapa rupiah. Pemerintah nasional di tingkat pusat sudah meyakinkan bahwa penting cadangan pangan, penting ketahanan pangan. Karenanya bahwa ada kewajiban sesuai dengan Kepmen mengatur ada alokasi dana desa untuk kepentingan itu. Sampai dengan berapa persen Pak? 20%. Minimum 20%. Saya pertanyaannya sekarang sama Pak Surya, berapa anggaran tersedia untuk Aceh untuk cadangan itu? Ini artinya kan saya boleh berbeda dong ini kan, boleh berbeda. Ya, artinya bahwa tapi saya lihat bahwa komitmen Pak PJ Gubernur sangat konsen Pak untuk itu. Sering tanyakan seperti apa yang sudah kalian berpikir sehingga dinamika kebutuhan pangan bisa terpenuhi pada situasi yang unpredictable itu. Ya, termasuk harga Pak. Jadi cadangan pangan itu tidak hanya persoalan jumlah, dia juga bisa dipakai sebagai instrumen untuk menjamin agar harga itu bisa stabil. Apabila terjadi gejolak, maka kita lepaskan Pak. Dia menjadi instrumen stabilisasi agar harga pangan terjangkau oleh masyarakat. Ini kita lepas. Jadi tatkala ada permainan dari perantara, dari para tenggulak, kita siap-siap bongkar dia punya barang. Ini pengalaman sehingga si tenggulak memperkirakan tidak akan semudah itu menaikkan harga. Konsekuensinya bahwa daya jangkau terhadap pangan juga menentukan itu. Makanya ini juga masalah. Di agen-agen itu bisa juga mengorek kita punya cadangan pangan. Dia mainkan harga, kita lepas. Apalagi yang tidak ada kontrol pemerintah Pak. Di desa misalnya dengan lumbung desa, nggak ada kontrol. Kenapa ada kontrol? Karena rupiah yang ada di rumah tangga itu rupiahnya sendiri Pak. Tapi kalau rupiahnya bersumber dari pemerintah, itu tentu kita punya sedikit pengolah. Ini tahan dulu, nggak boleh. Kita bisa periksa setiap saat untuk apa itu. Kalau begitu artinya bahwa kita sepakat memang cadangan ini penting, tetapi memang saat ini dari konteks pengelolaan atau cara pandang kita terhadap itu mungkin perlu sedikit perubahan. Dalam konteks itu, Prof. Muklis ya? Ya, saya pikir yang paling penting adalah bagaimana merumuskan manajemen, Pak. Manajemen cadangan, Pak. Manajemen cadangan pangan. Artinya bahwa seperti tadi, bahwa ada konsep dinamis yang bisa menjawab persoalan yang tumbuh dan berkembang,
sifatnya dinamis, Pak. Oke. Jadi tidak bisa cadangan-cadangan itu statis, apalagi barang busuk tadi. Kemana mobilisasi mesti di-set. Oke. Barang dari mana kita pindahkan kemana dengan manajemen transportasi, Pak. Oke. Makanya di Dinas Pangan itu ada dana khusus untuk mobilisasi pangan itu, Pak. Oke. Ada. Jangan pula masyarakat menerima misalnya beras yang sudah tidak layak konsumsi. Nah, itu mungkin yang sering kita. Itu karena memang bahwa pemeriksaan terhadap kualitas yang dicadangkan itu jarang terlakukan. Oke. Tidak terpantau dengan baik. Tidak terpantau sehingga dianggap kurang aman dari segi konsumsi, bukan tidak aman jumlahnya. Tapi amankah dikonsumsi itu? Kan pertanyaan dua. Oke. Bersayap, pertanyaan yang disampaikan bersayap. Aman dalam jumlahnya, aman nggak dikonsumsi? Kan dua pertanyaan. Oke. Ya. Baik, menarik. Saya kembali ke Pak Surya. Nah, kalau saya ingin tanya yang pertama misalnya, lalu kondisi status cadangan pangan kita hari ini sebenarnya sudah cukup aman tidak nih Pak Surya? Ya, kalau untuk cadangan pangan, nah ini memang beda ya, seperti saya sampaikan tadi. Cadangan pangan ini khusus untuk apabila terjadi bencana, terjadi masalah sebagainya. Sementara bagaimana dengan stok pangan? Sementara masyarakat atau umumnya itu konotasinya kepada stok pangan secara keseluruhan. Nah, jadi saya menjawab. Untuk cadangan pangan, kalau di pemerintah Aceh sampai saat ini memang sudah sesuai dengan ada presentasi yang berapa ton yang harus disiapkan. Alhamdulillah pemerintah provinsi sudah mencukupi presentasi itu. Nah, kemudian juga untuk pendapat yang di luar, misalkan ini bagaimana cadangan pangan Aceh sekarang beras sedang naik, sedang tidak ada beras. Alhamdulillah ini juga aman. Nah, jadi kebetulan juga saya juga baru komunikasi dengan yang punya beras di Aceh, Kepala Bulog Aceh. Itu untuk saat ini seluruh gudang Bulog di Aceh itu ada terisi 20.000 ton. 20.000 ton beras dan akan masuk lagi dalam waktu dekat ini sekitar 6.000 ton lagi. Nah, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ini mulai besok akan kita lakukan penyaluran bantuan pangan beras bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah untuk masyarakat penerima KPM itu, kelompok keluarga penerima manfaatnya itu. Ada 517.000 keluarga yang akan menerima itu. Mungkin mulai disalurkan besok. Tadi kami sudah periksa kualitas, Pak Prof, kualitas beras di gudang Bulog. Alhamdulillah itu memang beras bagus. Beras walaupun beras impor dari Thailand, berasnya bagus. Kami yakinkan itu, kami langsung lihat tadi pengarungannya dengan Kepala Bulog, dengan Dinas Sosial juga kami lihat, alhamdulillah berasnya bagus. Jadi mereka manajemennya begini, first in first out FIFO. Jadi beras yang duluan masuk, nanti apabila ada penyaluran, sirkulasi, jadi terjadi sirkulasi stok ya. Jadi kita sudah pastikan itu. Oke, itu satu hal yang positif berarti sejauh ini sekurang-kurangnya dari sisi beras itu antisipatif lah, aman lah. Aman, alhamdulillah mudah-mudahan aman. Lalu kalau misalnya kita kembali ke pertanyaan awal ini Pak Surya, apakah mungkin misalnya stok cadangan pangan kita perluas tadi, tidak hanya pada beras saja, tapi benda-benda lain, pangan-pangan lain yang memang dirasa hari ini perlu juga kita jadikan juga sebagai cadangan. Kalau beras misalnya, apa mungkin kita makan beras saja? Kan misalnya begitu kan? Gimana nih Pak Surya? Memang pada saat bencana kan, tidak mungkin masyarakat cuma makan beras. Beras mau dimakan gitu aja kan, harus mungkin ada telurnya, ada. Ya ke depan kita memang masih, ini kan kanun ini juga baru tahun kemarin, akhir tahun 2022. Malah untuk penyusunan peraturan gubernurnya, untuk peraturan pelaksanaannya juga masih dalam proses ya. Pak Prof juga terlibat dalam penyusunan peraturan gubernur untuk pelaksanaan kanun tersebut. Ini memungkinkan untuk ke depan, mungkin mekanismenya tidak dalam berupa buffer stock, mungkin dalam anggaran yang bisa dipakai kapanpun pada saat dibutuhkan. Jadi bukan dalam bentuk buffer stock. Kalau buffer stock dia kan masa expire-nya ada. Kalau nggak ada bencana akhirnya dia nanti ini sendiri. Oke, berikutnya ini kan kadang masyarakat juga bertanya, apakah ada dampak dari cadangan pangan terhadap harga-harga pangan di pasar? Tadi mungkin sekilas sudah disinggung, maksudnya bisakah ia membantu ketika harga yang terus naik? Mungkin dengan cadangan pangan tadi, pemerintah bisa ada operasi pasar dan sebagainya, sehingga itu membantu masyarakat untuk
menekan Harga, harga di iya. pasar itu. Gimana Pak Surya? Nah, inilah dia dua pendapat ini yang berbeda. Oke. Cadangan pangan tadi yang menurut kanun ini adalah yang untuk masalah-masalah bencana dan Bencana, oke. termasuk boleh kenaikan harga, tapi kenaikan harga yang ekstrim. Sekarang belum. Nah, satu lagi, melepas cadangan pangan pemerintah juga ini sudah dilakukan oleh Bulog melalui penyaluran beras SPHP namanya. Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kita ketahui sekarang memang harga beras sampai udah 13.000, 14.000 sekarang per kilogramnya. Sementara beras Bulog, beras SPHP, ini kebetulan Bulog yang menjadi penanggung jawabnya. Kita yang mengawasi dari Badan Dinas Pangan atau dari Badan Pangan Nasional. Beras SPHP ini bisa dilepas dengan harga 11.500. Jadi sementara harga pasar itu sudah bermain di 13.000, 14.000, beras SPHP yang kita lepas ini sekitar 11.500. Dan ini ada mitra-mitra di setiap kabupaten kota yang setiap mitra itu mendapat pasokan 2 ton untuk warung-warung eceran itu. Nah, itu langsung didistribusikan. Ya ini untuk mengimbangi, tidak semua mengimbangi yang harga sudah mahal tadi. Kan tidak semua orang juga mampu beli yang 13.000, 14.000. Mungkin kalau orang yang mampu nggak masalah 13.000, 14.000. Tapi masyarakat kecil, menengah ke bawah itu juga mereka akan pasti mencari beras SPHP itu. Operasi pasar lah nih, operasi pasar khusus beras. Dan pemerintah selama ini melakukan Sudah itu. Sudah melakukan. Cuma sifatnya kondisional ya, tidak Ya, kondisional. tidak sering gitu. Biasanya itu menjelang hari-hari besar keagamaan atau memang seperti misalnya mau puasa, mau lebaran, pada saat maulid, musim maulid itu kan banyak kebutuhan pangan akan beras. Kemudian juga sekarang kondisi tidak dalam musim panen, masa panen sehingga harga naik. Nah, ini dilepas juga dari beras SPHP itu. Oke. Satu lagi saya ingin lihat sudut pandang Dinas Pangan. Selama ini dari program yang dilakukan, masyarakat sendiri memandang seberapa besar sebenarnya pentingnya menjaga ketersediaan atau stok pangan-pangan bagi mereka sendiri ini Pak Surya. Ya, inilah ada tingkatan-tingkatan tadi dari cadangan pangan nasional, cadangan pangan pemerintah provinsi, kabupaten kota sampai dengan kampung. Dan juga cadangan pangan masyarakat atau untuk kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini masih dikelola oleh kelompok-kelompok tani. Selama ini kita memang pendekatannya untuk cadangan pangan masyarakat itu pendekatannya masih kepada kelompok tani. Tapi kita akan rubah ke depan, pendekatan kita akan kepada Gampung. Jadi supaya Gampung itu punya ketahanan pangan sendiri Pak Jul. Dia bisa programkan dulu utamanya bangun lumbung pangannya dulu, bangun lumbung pangan. Di tahun keduanya baru pengisian. Nah, pengisian ini berapa kapasitas lumbung itu? Misalnya 10 ton atau 20 ton. 20 ton, 20% sebagai cadangan yang betul-betul apabila ada masalah, misalnya banjir atau musibah lah. Tapi yang 80% ini bisa dikelola untuk pemberdayaan masyarakat, anggotanya atau masyarakat desa itu sendiri. Nah, jadi itulah kita sedang mengadvokasi ini supaya program lumbung ini kembali bisa berjalan lagi. Kadang memang orang menganggap sepele lumbung nggak perlu, tapi pada masa-masa seperti ini sangat butuh. Ya, sangat butuh, sangat membantu. 20% bisa dipinjam oleh siapa yang membutuhkan. Misalnya ya dipinjam 100 kg padi, nanti diganti apabila pada saat musim panen dia ganti lagi 100 kg ini. Walaupun dalam tradisi kita itu udah pernah sudah kita berjalan, praktek, tapi kan sudah hilang selama ini sudah. Benar, mungkin kan. Keluarga yang jaga. Kerong untuk keluarga. Ini kita jeda sejenak dulu. Pemirsa tetap bersama kami, perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan cadangan pangan atau ketahanan pangan Aceh. Sejauh mana kita dalam posisi yang aman jika pun terjadi suatu keadaan atau kondisi yang tidak diharapkan. Walaupun memang kita berdoa itu tidak terjadi, tetapi terkadang situasi terjadi juga sebagaimana yang mungkin sudah kita lihat dan kita saksikan. Banjir bandang, gagal panen dan sebagainya. Nah, ini kembali ke Pak Jul. Ini Pak Jul menarik bahwa ternyata sesuai dengan Permendes nomor 8 itu, dan bahwa Gampung bisa mengambil 20% dana desa atau Gampung tersebut untuk keperluan ketahanan pangan. Nah, hari ini memang baru sih aturan itu, tapi sejauh mana kalau Pak Jul lihat teman-teman di DPMG itu, Gampung mulai sadar atau mulai mengarahkan program ke arah sana. Dan seperti apa yang
terlihat hari ini? Ya, terima kasih. Barangkali sebagaimana saya sampaikan tadi, karena ada regulasi dan regulasi itu sudah mengikat. Di peraturan Menteri Keuangan tadi sudah diikat terus minimum 20% untuk ketahanan pangan. Kemudian di prioritas pemanfaatan dana desa oleh Kemendes juga mengikat kembali. Salah satu prioritasnya ketahanan pangan. Jadi dari sisi regulasi memang sudah mengikat. Pertama mungkin agak memaksa, tetapi lama-kelamaan ini kan membuat kesadaran. Diperlukan. Kita bersyukur, Pak, karena apa? Karena sejauh ini ketahanan pangan yang diambil dana dari 20% ini sudah sangat sangat signifikan dimanfaatkan oleh Gampong. Berarti sudah mulai terasa. Sudah mulai terasa. Apalagi sudah dimanfaatkan lembaga ekonomi Gampong. Kita punya BUMG namanya. Badan Usaha Milik Gampong. Di situ ada beberapa sektor yang berkenaan dengan ini. Kalau tadi kita berbicara beras, mungkin ini ada sektor-sektor lain. Kalau kami sering menyebutnya dengan 3K. Urusannya dengan kandang, kebun, dan kolam. Kolam perikanan, ya. Kebun ada pertanian, ada perkebunan, kemudian ada kandang, ada peternakan. Kami juga minggu yang lalu ya Pak Prof dengan FIB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, melakukan pengabdian kepada masyarakat ke salah satu desa di Pidijaya. Yang unit usaha BUMDesnya adalah peternakan. Dan itu menjadi klaster binaan kita di tingkat provinsi. Ini juga wujud dari ketahanan pangan itu sendiri. Yang mereka sudah berternak domba, berternak sapi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bagian dari ketahanan pangan itu sendiri. Jadi tidak saja dalam mencari profit tapi juga ketersediaan pangan di desa itu. Sekarang dari data yang ada, BUMDes kita atau BUMG kita sudah ada 1.165 BUMDes yang bergerak di bidang peternakan. Di bidang pertanian ada 1.177 BUMDes. Kemudian ada di bidang perikanan, 100-an BUMDes memang. Ada di bidang perkebunan, ada 570 BUMDes. Jadi dari 6.500 Gampong, sudah ada BUMDesnya kita 6.247. 48% diantaranya bergerak di sektor pangan itu tadi. Baik peternakan, kemudian perikanan, perkebunan, dan pertanian itu sendiri. Ini saya kira suatu kesadaran yang sudah harus kita apresiasi. Dan untuk ke depan, sebagaimana saya sampaikan tadi, barangkali yang perlu kita edukasi dan melakukan pembimbingan. Saya bersyukur kemarin profesor-profesor dari ekonomi dan bisnis USK turun langsung ke lapangan untuk mendampingi ini. Dalam rangka menjaga kualitas dari program yang dilakukan. Kualitas. Dan kita insya Allah dalam minggu ini juga sudah sepakat karena kita punya MOU dengan Prof. Muklis dan kawan-kawan di FIB untuk turun lagi membimbing BUMDes ini dalam rangka menyediakan terutama di ketahanan pangan ini. Oke, ini tentu menarik, berarti sudah mulai jalan. Sudah Tapi mulai selama ini terkait dengan perencanaan misalnya nih Pak Jul, apakah ada melibatkan instansi terkait? Karena pernah juga, kalau nggak saya pernah menghadiri acara seminar oleh Dinas Pangan, ada juga sebenarnya dalam proses perencanaan itu terkadang Gampong itu memang ini kewenangan Gampong, tapi terkadang dalam sektor pangan secara teknis dan manajemen itu perlu melibatkan instansi terkait. Tapi ini tidak dilibatkan terkadang. Yang sebenarnya itu yang lebih tepat bagaimana Pak Jo? Ya, ini sekarang kalau Gampong ini memang punya kewenangan yang khusus dan otonominya besar. Dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, otonomi desa itu sangat kuat. Jadi semua yang diputuskan untuk dilaksanakan mulai dari perencanaan itu semuanya partisipasi masyarakat melalui musrembangnya desa. Kita memang mengharapkan ada stakeholders dalam musrembang itu bisa memberi masukan. Itu yang saya sebutkan tadi supaya perencanaan dari awal berkualitas ya apa yang harus dilakukan. Jangan hanya sekedar menggambarkan seperti hidroponik yang tadi. Jadi kadang-kadang muncul waktu diusulkan oleh masyarakat buat hidroponik, tapi karena ide hidroponik ya kasih ada 2 meter ke setiap rumah selesai. Ini yang perlu ada pendampingan dari berbagai stakeholders. Barangkali kawan-kawan di pertanian yang punya instrumen sampai ke desa, pendamping desa juga harus memahami benar supaya bisa bukan saja meningkatkan partisipasi masyarakat, tapi bagaimana partisipasi masyarakat ini juga berkualitas dalam mengusulkan program dan kegiatan. Karena tidak bisa misalnya dari dinas langsung memasukkan program kegiatan ke APBDes-nya. Harus melalui mekanisme perencanaan sama persis seperti pemerintah daerah sekarang. Ada musrembangnya, ada RKPDes-nya, kemudian ada APBDes-nya, baru bisa dieksekusi. Jadi sering Prof menyampaikan, jangan yang direncanakan tidak dianggarkan, jangan tidak dianggarkan tidak dilaksanakan. Kita inginnya ini adalah satu alur, apa yang direncanakan itu yang dianggarkan, apa yang dianggarkan itu yang dieksekusi atau dilaksanakan, apa yang dilaksanakan itu yang ditata usahakan dan itu yang dipertanggungjawabkan. Tapi kan yang menjadi pondasi di perencanaan tadi yang Bapak sampaikan. Ini yang perlu pendampingan supaya perencanaan ini berkualitas. Kalau ini berkualitas, pasti ke hilirnya juga akan lebih baik. Karena kalau rusak perencanaan, kalau istilah yang populer di
Itu medsos 50% itu, sudah rusak itu. habis kita. Iya, oleh karena Oke. itu kita mengharapkan dinas-dinas terkait yang punya instrumen ke desa ikut juga mendampingi masyarakat desa kita memberi edukasi-edukasi seperti itu. Nah, Pak Jul, selama ini pengawasan terhadap perencanaan itu tadi memastikan misalnya 20% itu benar-benar di sektor pangan yang diharapkan memang mandiri dan berpotensi kita memiliki cadangan pangan. Itu siapa yang mengawasi dan memastikan bahwa itu sesuai dengan katakanlah ketentuan Permendes dan SOP mengenai pangan itu sendiri misalnya? Iya, kita di tingkat provinsi tadi sudah saya sampaikan bahwa kewenangan kita dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Tetapi yang menjaga itu ada di level kabupaten kota. Oke. Untuk saat ini di seluruh Aceh itu yang mengevaluasi APBD sesuai tidak dengan Permendes atau Perbup Perwal yang dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten kota itu ada di camat. Oleh karena itu kapasitas camat ini perlu ditingkatkan terus pemahaman terhadap regulasi-regulasi yang ada. Jadi camat dia punya kewenangan mengevaluasi setiap APBD. Mana yang sudah memenuhi kriteria Permendes, mana yang belum. Kalau belum, ini sama juga dengan evaluasi pemerintah APBK pemerintah kabupaten oleh provinsi atau APBD pemerintah provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri. Mereka bisa mencoret, bisa mengarahkan. Mereka akan mengawal regulasi yang ada. Jadi mungkin peran camat ini sangat penting untuk mengawal apakah sudah sesuai, stunting sudah sesuai sebagaimana guidance, kemudian ketahanan pangan tadi sudah sesuai. Jadi ada kuncinya di pemerintah kabupaten yang dalam hal ini dilimpahkan wewenangnya kepada camat sebagai evaluator dari APBDes di desa. Kalau ke kita tidak sampai APBDes itu, kita hanya tarik dari sistem, kita tahu ini labelnya ketahanan pangan, oh sekian uangnya. Tapi kalau kita mau cari detail apa barangnya juga, ya kita ada 6.500 gampong kan, dikali lagi satu gampong berapa banyak program kegiatan. Iya, cukup. Bisa puluhan ribu Bisa juga. puluhan ribu. Oleh karena itu camat kita mengharapkan barangkali kalau ada camat yang mendengar ini memang concern untuk mengawal regulasi yang ada. Oke. Menarik. Kalau begitu ini Prof. Muklis, sebenarnya dari kita menyadari memang selama ini dan saya kira juga pemerintah pusat melihat memang ada persoalan, tetapi lambat laun itu mulai dibenah. Nah, apakah dalam perspektif Prof tadi misalnya apa yang disampaikan Pak Jul dan juga Pak Surya, aturan-aturan yang baru itu sebenarnya semakin mengarah bahwa adanya perbaikan dari sisi cara pandang, dari sisi manajemen terkait dengan cadangan pangan maupun ketahanan pangan kita. Ya, barangkali apa yang disampaikan oleh Pak kedua nih Pak pimpinan unit kerja tertentu di pangan dan desa, saya pikir sudah mencoba mengakomodir konsep-konsep baru, Pak. Konsep baru, walaupun mungkin ada rintangan-rintangan kecil. Pengaturan program ketahanan pangan, program cadangan pangan, sebenarnya kan selain dikawal oleh camat juga kan itu di Perbup, Pak. Perbup artinya bahwa masih ada instrumen yang bisa mengendalikan apa saja yang dikerjakan di tingkat desa. Pemerintah kabupaten kota itu memang berhak untuk menentukan sikap. Yang diperlukan sekarang adalah proses edukasi, ini sampaikan Pak Jul tadi, bahwa masyarakat kurang merasa penting. Sebab juga sangat sering lapar itu orang-orang yang memang berhitung jangka pendek, dia lupa dengan jangka panjang. Ya, panjang kayak lah. Yang paling sering lapar kan orang kaya, Pak. Orang miskin sudah hitung dia. Dan hari ini ada uang sedikit rupiah, sedikit dia makan, sedikit dia konsumsi, dia simpan untuk masa depan. Dia orang-orang yang rusak di pangan, orang yang mengabaikan kondisi masa depan yang tidak bisa diprediksi. Orang-orang secara kekeluargaan, di rumah tangga, personal, ataupun pemerintah pada berbagai jenjang juga perlu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi. Yang kedua, mempertajam instrumen. Jangan kita semisal tadi kita beli pangan masyarakat, sumber pangan masyarakat, misalnya gabah. Jadi kalau kita memang instrumen yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membeli gabah dalam konteks pengadaan cadangan pangan, termasuk beras juga yang normatif lah, ya, sedikit di atas normatif. Kalau kita gabah kita tentukan di bawah harga pasar, tentunya harga gabah itu dibeli oleh Sumatera Utara. Dan itu yang Prof lihat hari ini? Itu yang kejadian, makanya kita bilang tadi kalau cerita gabah kita lebih, Pak. Tapi kemampuan menahan masyarakat belum. Memang kita kan serba salah, Pak. Kalau harga beras naik, yang lapar pertama petani, Pak. Kalau harga murah, yang korban pertama juga petani. Makanya ada harga pemilihan pemerintah yang mencoba memperhitungkan berapa sesungguhnya
rupiah biaya yang bisa ketutup atas biaya produksinya itu sudah dihitung. Oleh karenanya diperlukan kebijakan. Yang kita sebut tadi bahwa diperlukan pemahaman dinamika. Dinamika harganya, dinamika cadangan pangannya, dinamika komoditasnya tadi. Ini Pak Surya baru menyampaikan satu Pak komoditas. Sementara pangan bukan mono. Ya, ada telurnya, ada bawangnya, segala macam lah identifikasi. Kalau dulu mungkin kita sebut 9 bahan pokok, yang pokoknya apa saja yang menentukan pengisian perut masyarakat. Hari ini kalau masyarakat Aceh tidak terlalu sulit Pak untuk kita didik. Karena mereka sudah ada pengetahuan awal tentang cadangan pangan itu. Tinggal melatih, mengedukasi. Ya, sebab ketidakmampuan menahan itu juga masalah Pak. Begitu harga pasar naik, itu cadangan yang punya keluarga itu justru itu pertama diambil Pak. Kalau itu kejadian berapapun besar dicadangkan, berapapun besar akan habis. Makanya ada kewajiban mengendalikan. Ini siapa yang mengendalikan pada tingkat rumah tangga? Siapa yang mengendalikan di tingkat desa? Ini masalah. Di kalau awal oke, kita sudah hitung, Pak Surya sudah hitung bahwa sudah ada sekian. Nasional hari ini misalnya 120 juta ton misalnya. Sudah ada cadangan pangan. Itu dalam di atas kertas. Kita pernah nggak periksa di lumbung ditemu ada apa atau enggak itu? Jangan-jangan karena menafsirkan dinamika cadangan berasnya bahan-bahan pangannya ada di luar, tidak di tempat itu. Ini juga perlu pengendalian, perlu pemeriksaan, perlu kita edukasi masyarakat bahwa cadangan pangan itu menentukan kualitas kehidupan di masa depan. Ini yang perlu, Pak. Ya, perlu sehingga hari ini setiap orang perencana pembangunan yang Pak Jo sampaikan tadi juga ikut merancang apa yang sebagusnya mereka lakukan. Kapan waktu yang tepat cadangan pangan itu disiapkan? Jangan kita rencanakan panen sudah nggak ada. Bagaimana, ya kan? Nah, makanya itu yang perlu dan dia malah cadangan pangan itu juga menjadi instrumen untuk stabilisasi harga, Pak. Nah, kalau begitu agar ini misalnya bisa terwujud, apakah misalnya sekarang perlu tidak kesadaran di semua level ini, misalnya masyarakat untuk tidak menjual gabahnya ke Sumut misalnya, ke pengusaha sana misal, atau memastikan bahwa kalau bisa kita kelola di dalam, kenapa harus keluar? Betul. Nah, apakah cara pandang ini perlu dimasyarakatkan lagi, Pak Muklis? Nah, itu setuju. Yang kedua bahwa mekanisme pasar itu menentukan penentuan kita tidak harga. bisa hindari juga tidak bisa hindari. Masyarakat jangan begitu giliran pangan ada patokan harga, begitu komoditas lain tidak. Nah, ini juga perlu keadilan. Yang kedua diperlukan regulasi. Makanya tadi cadangan pangan itu manakala sudah masalah harga, makanya disampaikan Pak Surya tadi tidak hanya pada persoalan normatif, kadang juga menjadi instrumen untuk harganya bisa stabil. Ya, inilah cadangan pangan juga tadi. Peran Bulog dulu itulah dia, Pak. Peran Bulog tak kalah harga naik, nah, dia supply, keluarkan dia punya bahan. Tak kalah sedang banyak bahan dia beli. Nah, di stabilisator harga disitulah. Nah, disitulah yang makanya ada harga pokok pembelian. Persoalannya sekarang manakala harga pokok pembelian pemerintah itu dinaikkan, masyarakat untuk pangannya sudah nggak ada lagi stok. Masalahnya. Artinya keuntungan hanya dinikmati oleh perantara, Pak, bukan oleh si petani produsen. Petani tetap seperti biasa. Justru itu makanya. Jangan-jangan yang begitu dia beli cadangan mahal, tak kalah dilepaskan murah. Ini juga perlu edukasi tadi. Perlu edukasi dari dinas kita turun. Ini desa Mancan dengan Pak Jo kita sedang bina Pak Satu. Bagaimana kesiapan mereka bertahan dengan pola yang modernisasi itu sehingga masyarakat tidak masalah. Dan sekarang justru pangan itu dinamis, Pak. Yang Pak Surya sampaikan tadi bahwa dinamika stok itu juga ada kemungkinan bisa diputar. Bisa diputar, tidak statis dia. Terlebih untuk menjamin agar pangan yang di stok itu juga terjamin kualitasnya. Jadi aman dalam jumlahnya dan aman pula untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan oleh masyarakat. Menarik. Ini tentu menambah pengetahuan kita berkaitan dengan kondisi pangan kita hari ini. Baik, kita nih di penghujung, Bapak-bapak sekalian. Pak Surya, ini kan tadi sudah disinggung juga, kita sekarang sudah punya Kanun nomor 11 tahun 2022 terkait dengan cadangan pangan. Nah, di aturan itu sebenarnya apa yang menjadi menarik untuk menjadi perhatian seluruh masyarakat dan juga pemerintah barangkali, sehingga
kita semacam optimis kehadiran kanun terbaru ini itu semakin memberikan optimisme, sebagaimana disinggung oleh Pak Muklis juga tadi, bahwa cadangan pangan kita ke depan akan lebih baik ini. Ya, kalau mengacu kepada Kanun 11 2022 ini memang cadangan pangan itu diperuntukkan seperti saya sebutkan tadi apabila terjadi musibah dan kenaikan harga yang ekstrim. Semua level pemerintahan harus punya, kabupaten kota juga punya. Nah, kanun ini juga untuk untuk berikan suntikan juga kepada kabupaten kota supaya mereka juga mempunyai cadangan pangan sendiri. Karena selama ini baru 5 kabupaten yang memiliki cadangan pangan pemerintah kabupatennya. Sementara masih banyak berarti, kalau 5 berarti masih 18 lagi yang belum ya kan. Jadi kita berharap semua kabupaten kota memiliki cadangan pangan karena kita ketahui sendiri Aceh adalah daerah rawan bencana. Jadi setiap tahun itu ada saja yang daerah-daerah yang terkena bencana. Baru ini kita baru menyalurkan untuk Aceh Utara, Aceh Tengah. Ya, Aceh Utara udah kena musibah lagi. baru kita salurkan bulan kemarin padahal cadangan pangan pemerintah provinsi itu udah musibah lagi. Ke depan juga kita akan menyalurkan untuk Aceh Tengah dan Biren juga korban bencana. Jadi kalau kabupaten kota juga punya cadangan pangan sendiri, mereka tentu bisa menyalurkan cadangan pangannya langsung, tidak menunggu bantuan dari pemerintah. Karena dari kita juga ya memakan waktu lah, karena harus kita menunggu data-data, mobilisasi. Kemudian yang paling penting data-data supaya tidak terjadi masalah nanti dalam penyalurannya. Data-data yang by name by address-nya harus lengkap kita kalau ini kan, supaya tidak menjadi permasalahan dalam pemeriksaan ke depan. Nah, itu harapan kita sampai ke level kampung juga supaya mempunyai cadangan pangan. Cadangan pangan di level kampung umumnya itu untuk pemberdayaan, itu pemberdayaan ekonomi, karena memang masyarakat miskin, masyarakat stunting itu Aceh masih banyak di kampung-kampung ya. Memang disitulah tempatnya orang yang masyarakat kan memang di kampung. Semua masyarakat itu ada kampungnya. Jadi memang kampung lah yang paling berperan sebenarnya untuk bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka stunting, itu semuanya ada program di dana desa itu semua ada ya Pak Jol ya. Nah, jadi kalau itu kita berdayakan dana desa itu dengan cadangan pangan, dengan ketahanan pangan itu semuanya bisa tercover. Nah, baik itu kemiskinan maupun stunting tadi. Apalagi dalam local wisdom yang pernah kita punya. Memang sudah pernah. Sudah pernah, tinggal sekarang mungkin kalau bahasanya dipugau kembali agar kondisi serupa bisa terjadi lagi. Ini kita 1 menit lagi ini Pak Jul singkat saja. Sebenarnya imajinasi Gampong dalam desain DPMG misalnya itu apakah sampai pada tahap mandiri secara pangan atau ada gambaran seperti apa yang terlihat? Ya, memang target kita untuk mengejar Gampong yang mandiri, tidak saja dari ekonomi, tapi juga dari ketahanan pangan, dari sosial, dan juga dari lingkungan. Jadi kemandirian itu tidak saja dari ekonomi, itu memang target kita. Dan alhamdulillah tren sekarang Gampong-gampong yang mandiri ke arah itu sudah lebih banyak. Lebih banyak. Dengan kesadaran itu tadi, saya kira ini modal bagi kita. Oleh karena itu ke depan harapan kami dengan regulasi yang ada, dengan potensi dana desa yang begitu besar, mudah-mudahan Gampong bisa mengoptimalkan pemanfaatan anggaran ini terutama untuk ketahanan pangan. Karena data yang ada sekarang masih ada sekitar 910 Gampong yang rawan pangan saja. Itu juga harus menjadi perhatian. Rawan di sini, rawan dari sisi ketersediaan, rawan dari sisi keterjangkauan, dan juga rawan dari sisi pemanfaatan. Jadi oleh karena itu perlu fokus. Fokus kepada substansi bagaimana ketahanan pangan ini bisa kita wujudkan dengan potensi dana desa yang ada. Baik. Ini kita harus akhiri, Bapak-Bapak sekalian, mohon maaf nih waktu sudah berakhir. Terima kasih Pak Surya, Prof. Muklis dan juga Pak Jul atas waktunya di Aceh Bicara di sore hari ini. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita. Semoga perbincangan ini memberikan pengetahuan dan juga informasi bagi kita semua sehingga kita masyarakat merasa perlu dan penting untuk terus menyiapkan cadangan pangan kita. Sampai ketemu di Aceh Bicara berikutnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.